dengan saya. Jadi kita bertahan dulu Pak Bah, dia bilang gimana caranya? Ya udah atasin lah. Pokoknya usaha ngambil untung menjadi yang penting orang usia berangkat. Jumlah ramai ini. Jumlah ramai. Itu terramai ini ya. Jadi ketika kita pergi ke Mekah namanya meramaikan kota Mekah. Kita berada di sini meramaikan kota Mekah, meramaikan dunia. Ketika menjalani usia kita menetapkan tujuan hidup, singgah berziarah di bumi Allah ini dan meramaikannya. Ini arti umur, Pak. Arti umur yang kita lakukan hari ini umur. Ini kan, Pak. Umur bermakna menetapkan tujuan. Umur usia harus memiliki tujuan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi Allah ciptakan kita manusia bukan untuk main-main, Pak. Bukan kita senang-senang, atau bukan suka-suka, bukan. Tapi ada tujuan hidup. Jadi kalau tujuan hidup yang jelas di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Itu hanya tujuannya untuk ibadah. Saya baru tahu sedikit cerita tentang jin nih, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jin itu, Pak. Dolo-dolo jin ini sama dengan kitanya, Pak. Jin, setan-setan nampak oleh mata kita, Pak. Nampak oleh kita. Di zaman-zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, jin itu berkeliaran bersama-sama kita. Tapi ada nabi yang diutus oleh Tuhan untuk hijab dengan jin itu. Sampai hari ini kita tidak bisa melihat jin itu. Ada masjid jin. Masa ada masjid jin di Mekah, ada masjid jin. Di Mekah ada masjid jin. Ada masjid jin di Mekah. Nabi pernah ngobrol, pernah berikan tausiah dengan jin. Tapi hari ini kita tidak benarkan melihat jin. Kalau melihat jin sama-sama, saya kira danaman kita lah. Sekitar kita ini ada jin, ada setan yang kira-kira yang dapat kita elakkan. Jadi itu tujuan utama kita, Pak, ya. Antara keduanya dengan main, bukan untuk main-main. Bukan untuk main-main kita Allah ciptakan ke dunia ini. Nilai hidup yang sangat tergantung pada tujuan-tujuannya yang kita tetapkan. Jadi ketergantungan hidup kita di dunia ini dengan nilai hidup kita, dengan tujuan hidup kita. Kalau orang pergi ke bumi ini hanya untuk dapat bini, dapat anak, dapat harta, itulah yang nanti dapatkan. Tadi subuh santai kita dengarkan ceramah tadi subuh. Ya, tadi subuh ada ceramah. Siapa tadi aneh? Pak, ini tadi dengar ceramah. Niru tadi. Tadi subuh kita dengarkan ceramah dari Ustadz. Ya memang yang jadi tujuan hidup orang di dunia ini ada 3 mulai-mulai ada apa dibilang? Harta, tahta, ada wanita, ada tambahan lagi. Yang keempat ada kota, yang kelima ada apa lagi yang kelimanya? Yang kelima ada data, yang keenam ada lagi mate. Yang keenam mata. Mun ada mate, yang lain habis semua katanya. Tadi kuliah subuh, safari subuh tadi, Pak. Oh, sampai ya, Pak, ya, hafalan itu. Bapak terhormat, jadi itulah tujuan hidup kita, menetapkan tujuan hidup itulah bagi salah satu antara lain ibadah, Pak, ya. Jadi kalau rugi benar kita dalam hidup ini kalau kita tidak tancapkan untuk melaksanakan ibadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah. Bapak sekalian, saya selalu mengungkapkan kalimat ibadah itu. Saya buat definisi seorang, Pak, ibadah itu, Pak Ustadz. Menjawab definisi seorang. Cocok tadi, cocoknya nanti kita lihat perkembangannya. Saya mendefinisikan ibadah itu setiap ucapan, setiap niat, setiap pekerjaan yang kita lakukan atas dasar perintah Allah, Quran, perintah Rasul, hadis, kita lakukan karena Allah. Itu namanya ibadah. Niat di hati kita, kemudian ucapan kita, perbuatan kita lakukan atas dasar, ada dasarnya. Perintah Allah di Quran, perintah Nabi di hadis, perintah Nabi kita lakukan karena Allah. Minum ini kalau kita tidak tahu, minum ini tidak ada nilai ibadah kalau kita tidak tahu. Makan juga, belaki bebini juga sama kalau kita tidak tahu, hanya habis belaki bebini ya. Makan minum kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, minum ada perintah Allah, makan ada perintah Allah. Hulu kata Allah, wasrobu ada larangannya. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Larangannya weh. Makan minum boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Bukan hanya berlebih-lebihan, jangan dilebih-lebihkan. Jangan dilebih-lebihkan. Semari saya melihat ada orang makan di Semari. Ada acara perkawinan Semari. Subhanallah. Luar biasa dengan nasi weh. Merujuk. Cara merujuknya weh.
Maka dah tua Pak ya. Subhanallah. Kiri kanan saya, sekiri kanan semua melihat dia itu, termasuklah saya. Dekat, subhanallah. Dan habis, menabis nyaman. Ayamnya 3 tukuk. Oh, yang lain-lain jangan merujuknya makan. Itu nafsu kali ya. Sama dengan nanti pergi umrah Pak ya. Pergi umrah tolonglah ingatkan tuh. Makanan luar biasa gimana makan nanti dulu. Sana 100 kilo. Sadangnya aja, sadangnya. Ada yang kelemahannya, karena beri 5 ya. Ngambil, mestinya kan jatah segi seorang. Itu 3G yang ngambil itu ya. Mohon layan nanti ya, kita ini. Terus nak tiru orang-orang yang dari luar yang dan saya yakin yang lain-lain itu yang ngambil lebih dari jatah ya. Mungkin dia waktunya berangkat umroh dan manasik. Saya yakin itu. Dan pernah manasik dan tahu ya. Hinyan ngambil itu ya. Subhanallah. Hai? Selain seragam yang kedua dan kena beri manasik kali. Ah ini perintah Allah tuh. Kulu wasrobu, makan dan minumlah kamu, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan banyak, melebihkan. Nah, ada yang melebihkan, sedikit ngambil nasi, tapi dilebihkan nasi. Ini orang kota makan, orang kampung habis, orang kota dilebihkan. Itu mubazir. Mubazir, Al-Quran cerita mubazir kan? Innal mubazirin, orang mubazir itu kan ahwati syayat, kawan setan. Sikit dibuang. Saya hampir tiap minggu Pak inspeksi dengan anak-anak makan di pesantren, hampir tiap minggu inspeksi. Saat dia makan ada dia buang nasi. 600 orang tiap pagi hari sore Pak yang dihadapi makan anak-anak. Memang subhanallah, tiap hari masih ditemukan setengah ember nasi yang dibuang ya. Masih tidak mempan luar kita Pak. Itu anak-anak, tapi sebagian dari 600 itu kira-kira masih ada 50-60 lah yang model-model gede, yang lain udah mulai bagus. Bukan. Selain sakit baru memang tadi apa tadi serakah tadi itu serakah lah nafsu. Ini dilatih betul baik di rumah bapak-bapak ibu-ibu terhadap anak-anak. Saya sempat ditegurkan oleh jamaah dari ustadz dari Malaysia ketika makan di hotel. Saya di samping saya ada ustadz dari Malaysia dekat saya. Dia lihat jamaah saya makan pakai sendok. Dia tanya, Bapak pembimbing dari sana? Iya betul, saya Pak. Pak, jamaah Bapak itu memang biasa kan di negeri Bapak tuh makan pakai sendok? Bundaan, saya pakai tangan. Sekarang kok pakai sendok? Ini Wahabi, bukan Wahabi. Dia bilang ini Majusi, bukan ada. Apa namanya? Orang yang di Israel itu apa namanya? Yahudi. Ini Yahudi Pak, makan pakai sendok itu dia subhanallah. Dibilang Yahudi itu. Makan pakai sendok deh. Jadi kembali saya dengan Pak Ustaz, apa nih kita? Ada di Singkawang ini dulu Pak Wakil Wali Kota kita kalau kemana-mana mesti dia dengan tangan kan makan. Pak Abdul Muthalib ikut umrah bersama saya dulu dia pergi. Memang di sini pun tetap dengan tangan dia makan. Budayakan dengan tangan. Setelah kita mengetahui hebatnya tangan ini luar biasa dibandingkan dengan sendok Pak. Dengan sendok. Jadi usahakan makan dengan tangan, jangan dengan sendok ya. Itu salah satu ustadz dari Malaysia mengingatkan saya, Pak tolong beritahukan anak bapak, jemaah bapak itu orang-orang sana Pak yang mengajarkan kita pakai sendok. Ajaran kita pakai tangan. Bahkan kalau kita belajar di pelajaran akhlak tentang makan, tangan makan ini pun tidak boleh sekaligus tempatnya. Nah, 3 jari jadi ya, 3 jari ngambil nasi, 3 jari Pak. 3 jari. Makannya 3 jari, tidak paham, kan tidak ke 3 jari. Sampai begitu hebat. Sampai aturan makan pun ada aturan, cerita aturan makan. Kalau belajar dalam pelajaran akhlak di buku akhlak tentang makan itu ada aturan makan. Bahkan kita melihat jamaah tabligh makan Kak, tangan kakinya begini udah jamaah tabligh makan. Nah, gini makannya. Kalau duduk makannya gini. Saya melihat makan di buku akhlak ditemukan seperti ini Pak. Ditemukan pelajaran di akhlak tentang makan, adab makan begini nih. Ini saya lihat hubungannya dengan Nabi dulu ya, zaman perang.
Jadi mungkin setiap kalau saat-saat makan pun ada terjadi perut berangkat akhirnya begini. Mun bisa elak kan kepayahan.